Oke, selamat datang lagi di video tutorial ya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang konsultasi dan bimbingan tugas akhir. Ya, oke. Jadi di syarat slot mahasiswa itu bisa melakukan konsultasi dan juga bisa melakukan bimbingan. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah siapa saja yang akan melakukan bimbingan dan melakukan konsultasi. Lalu aktornya itu siapa saja yang harus di dalam sistem, apakah admin, apakah mahasiswa. Nah, yang pertama adalah dosen pembimbing, ya kan? Bisa dosen pembimbing akademik, juga bisa dosen pembimbing tugas akhir. Kalau dosen pembimbing akademik berarti dia masuknya ke konsultasi. Kalau dosen pembimbing tugas akhir berarti dia masuknya ke bimbingan tugas akhir. Lalu yang jelas adalah ada mahasiswa yang sudah kalau yang sudah punya proposal atau yang sudah punya tugas akhir seperti itu. Oke. Lalu alur bimbingan dan proposal tugas akhir. Kita pertama-tama pelajari dulu bagaimana alurnya. Jadi kalau misalnya butuh, tinggal di play aja video ini, bisa di screenshot. Oke. Yang pertama adalah ini alur bimbingan proposal tugas akhir. Oke. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa itu nanti menginput bimbingan skripsi atau proposal ke dalam sistem, ya. Jadi saya tunjukkan ini salah satu contoh halaman mahasiswa. Ya, di halaman mahasiswa ini, di sini ada data tugas akhir, daftar tugas akhir, ya kan? Mahasiswa itu bisa melihat detailnya. Lalu klik bimbingan, mahasiswa itu bisa menambahkan. Gitu. Jadi ini step pertama adalah menginput bimbingan skripsi tugas akhir. Bimbingan keberapa? Gitu. Untuk teknisnya nanti ya. Bimbingan keberapa? Oke. Lalu dosen ya, di halaman dosen di sini ada data tugas akhir. Siapa saja bimbingannya, statusnya apa? Seperti itu. Dan di sini ada kolom bimbingan sama. Dosen nanti tugasnya adalah memvalidasi bimbingannya yang sudah diisi oleh mahasiswa. Intinya adalah mahasiswa menginput, dosen tanda tangan, tapi tanda tangannya secara online, yaitu menggunakan tombol validasi. Oke. Nah, klik setujui, lalu klik simpan. Seperti itu nanti teknisnya. Ya, sesimpel itu untuk alur dari mahasiswa dan dosen berinteraksi di bimbingan proposal dan skripsi, sama saja. Oke. Yang kedua ada alur untuk konsultasi. Mahasiswa itu bisa melakukan konsultasi. Mahasiswa bisa melakukan konsultasi hanya ke dosen pembimbing akademiknya, dosen walinya. Oke, fungsinya untuk apa? Mungkin dosen walinya itu susah ditemui, ya. Dosen walinya susah ditemui, lalu mahasiswa tersebut itu bisa mengirimkan pesan melalui aplikasi SiaKatLot ini. Pertama, intinya adalah mahasiswa itu melakukan input, ya kan? Mau ngomong apa sih? Topiknya apa sih yang mau konsultasikan? Jadi nanti itu keluarnya di dosen itu seperti email itu, ada subjeknya, lalu ada isi pesannya, ya kan? Lalu dosen membalas pesan konsultasinya mahasiswa. Sudah, semudah itu. Oke? Saat ini kita akan membahas tentang bimbingan proposal tugas akhir dulu. Oke, kita mulai dari awal. Ini adalah halaman mahasiswa. Di halaman mahasiswa tinggal masuk di perkuliahan, tugas akhir, daftar tugas akhir. Oke, di sini sudah ada tugas akhirnya dari mahasiswa. Dia sudah punya dosen pembimbing, sudah ada detail tugas akhirnya. Lalu mahasiswa tersebut bisa menginputkan bimbingan. Oke,
Contoh, saya menginputkan bimbingan baru. Saya sebagai mahasiswa, saya sudah mau melakukan bimbingan lagi, bimbingan kedua. Tanggal berapa? Oke, tanggal 30. Topik bimbingannya itu apa? Mungkin bimbingannya adalah pembahasan revisi bab 1. Oke, apa yang dibahas? Revisi sudah selesai, lanjut pembuatan bab 2 dan akan studi analis. Oke, lalu saya klik simpan. Ya, karena saya mahasiswa, saya tidak bisa mengubah ini. Disetujui. Ini pasti defaultnya disetujui oleh dosen pembimbing, ini silang. Ya, karena saya di sini sebagai role-nya sebagai mahasiswa, tidak ada tombol tersebut. Oke, sudah. Bimbingan kedua sudah terekam oleh sistem. Ya, di sini ada rekap, ada juga nanti mungkin ada di syarat. Di sini ada bimbingan 1, oke, bimbingannya ada 1 dosen pembimbingnya. Di sini masih ada tulisannya 0. Ya, di situ tulisannya 0. 0 itu apa? Berarti bimbingan saya ini belum ada yang disetujui oleh dosen. Contoh misalnya, saya mau mengingatkan dosen saya, tinggal saya tambah aja ke sana. Selamat sore Bapak, selamat sore Ibu, mohon divalidasi bimbingannya. Terima kasih. Tambah dan ya, oke, di bawah ini itu adalah jadi bimbingannya ini tidak bisa jadi tidak perlu melakukan tatap muka mungkin ya, tidak perlu melakukan tatap muka sehingga dosen dan mahasiswa itu bisa chatting di dalam satu forum bimbingan ini. Jadi bimbingan pertama ada percakapannya seperti itu, dan itu bisa terekam di sini, bisa terekam. Jadi tentang membahas revisi paragraf pertama ada percakapan apa saja gitu. Ya. Lalu step yang kedua adalah dosen memvalidasi bimbingan. Sekarang saya kembali menuju ke halaman loginnya dosen. Ya, loginnya dosen. Ini adalah login dosen. Saya login sebagai dosen pembimbing skripsinya mahasiswa yang tadi. Ya. Selanjutnya saya tinggal buka menu di pembimbing tugas akhir, data tugas akhir. Ya, saya sudah menemukan data detail. Saya bisa buka bimbingannya, dan karena dia sudah mengirim pesan, saya tinggal balas saja. Oke, karena saya dosen yang baik ya, saya membalas pesannya. Cuek. Oke, lalu saya klik edit, setujui, centang, simpan. Apa yang terjadi jika saya sudah klik setujui? Maka di syarat ujian di sini akan penghitungannya itu akan menambah. Jadi 1 yang sebelumnya adalah 0. Oke, jadi di situ adalah penjelasan singkatnya, sangat singkat prosesnya. Mahasiswa menginputkan bimbingannya, dosen tinggal memvalidasi. Dan di dalam satu bimbingan itu bisa ada percakapan. Selanjutnya adalah mahasiswa untuk melakukan konsultasi. Ya, ini sangat mudah ya, mahasiswa konsultasi dosen, lalu dosen membahas pesan konsultasi mahasiswa selesai. Oke, saya kembali ke halaman mahasiswa di portal konsultasi. Jadi letaknya untuk konsultasi itu ada di portal konsultasi di login mahasiswa saja ya. Portal konsultasi,
sini masih belum ada histori saya pernah konsultasi sebagai mahasiswa. Saya bisa klik tambah, saya menyebutkan topik namanya, lalu klik simpan. Jadi mahasiswa bisa klik simpan, sudah ada, nanti bentuknya seperti chatting seperti ini ya. Dan nanti saya ini sudah ada login di dosen pembimbing akademiknya. Sebagai dosen pembimbing akademik nanti ada di portal konsultasi. Ini periodenya disesuaikan 19 genap ya kan. Tadi konsultasinya 19 genap. Nah, ada nih satu ya. Namanya Rahayu. Tipnya KRS, mohon tambah pesan. Jadi bisa dibalas di sini. Klik aja tambah pesan di sini ya. Sudah divalidasi. Maka yang terjadi adalah di halaman mahasiswa itu juga sama seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk alur konsultasi ya.